Bab 409, mendengar kabar bahwa sang pangeran adalah sampah. Ji Zongqing tahu apa yang harus dilakukan. Dia fokus bermain catur dengan Li Zun, ingin menang sekali lagi sebelum pergi. Sayangnya dia akhirnya memancing kuda Li Zun. Kuda bersatu dengan para pion tentara menjadi kuda perang yang tangguh dan lincah, yang dapat berlari kemana saja, berbelok di mana saja, dan bahkan dapat langsung memakan dua bidak yang berdekatan dengannya. Ji Zongqing marah, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia langsung melemparkan bidak catur dan pergi. Hehe, di bawah aturanku, aku tak terkalahkan. Melihat Ji Zongqing pergi dengan marah, Li Zun merasa puas, sama sekali tidak merasa bahwa dia berbuat curang. Keesokan paginya, Ah Yuan masuk ke dalam tendanya, berkata, "Pangeran, saya sudah menghubungi seseorang dari Sekte Gunung Tian." Mata Li Zun bersinar, "Bagus. Apa yang dia minta?" Ah Yuan ragu sejenak, berkata, "Dia ingin minum. Tapi dia ingin minum anggur longtai, tidak ada anggur longtai di sini, jadi saya belum menyanggupinya." Meskipun dia telah mendengar Li Zun berbicara dengan Lin Qing malam sebelumnya, mengatakan bahwa ada sejumlah anggur longtai yang akan dikirim, tapi sekarang tidak ada jejaknya, jadi dia tidak berani menyanggupinya. Li Zun segera tersenyum, "Ini mudah diatur, asalkan dia setuju untuk melakukan pekerjaan, saya tidak kekurangan uang dan anggur." Ah Yuan segera berkata, "Tapi kita tidak memiliki anggur sekarang." Li Zun berkata, "Anggur yang dikirim oleh guru Shen Kuo seharusnya sudah sampai." Meskipun orang tua itu tidak terlalu setuju, dia tidak akan benar-benar menipu dirinya sendiri, jadi dia seharusnya mengirimkannya, mengingat waktu, seharusnya sudah tidak lama lagi. Tidak perlu tergesa-gesa. Baiklah, saya akan membalasnya malam ini. Apa yang ingin pangeran lakukan dengannya? Saya akan memberitahu dia. Ah Yuan mengangguk. Li Zun menggeleng, biarkan dia menunggu perintah, nanti saya akan memberinya. Li Zun melakukan persiapan ganda. Jika tidak bisa mendapatkan kendali atas pasukan dengan cara biasa, dia akan memaksakan dirinya, langsung membunuh Lin Qing dan yang lainnya. Kemudian, tanpa pemimpin di wilayah utara, dia akan mengeluarkan surat perintah untuk mengambil kendali militer, menindas tentara dengan tangan besi, membunuh yang harus dibunuh, menahan yang harus ditahan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengambil alih kendali wilayah utara dalam waktu singkat. Tetapi ini adalah rencana terakhir, dengan efek samping yang terlalu besar, Li Zun berharap tidak perlu menggunakan itu. Baiklah, Ah Yuan mengangguk, lalu pergi. Waktu berlalu, Li Zun pergi ke kamp, dan dalam sekejap sudah 7 hari berlalu. Dalam 2 hari terakhir, di kamp, beberapa pembicaraan tentang Li Zun mulai tersebar. Apakah kamu mendengarnya? Pangeran ke-6 sudah tiba di kamp kita. Dia mengatakan dia akan menggantikan Panglima Besar, sementara ini dia akan mengambil alih kendali militer. Mendengar itu, saya juga mendengar bahwa dia hanyalah seorang sampah. Tidak tahu apa-apa, tidak memiliki pengetahuan apapun. Bagaimana mungkin dia mengambil kendali militer utara yang sangat besar? Saya dulunya adalah prajurit pengawal istana. Baru 3 tahun lalu saya datang ke utara. Saya katakan kepada Anda, apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah. Pangeran ke-6 itu benar-benar sampah, dia tidak tahu apa-apa. Sekarang Kaisar ingin dia mengambil kendali utara, ini bukankah omong kosong? Benarkah? Apakah kita akan dipimpin oleh seorang sampah? Saya tidak ingin mengikuti sampah seperti itu, apakah nantinya dia hanya menyuruh kita mati sia-sia? Dia tidak ada guna, saya baru saja keluar dari ibu kota 2 bulan yang lalu, saya mendengar dia telah diangkat menjadi seorang pangeran, dan sepertinya dia juga pandai menulis puisi. Benarkah? Dia adalah seorang pangeran. Mengapa seorang pangeran tidak tinggal di ibu kota? Mengapa dia datang ke sini? Siapa yang tahu? Intinya adalah, meskipun dia pandai menulis puisi, jika dia memimpin seluruh tentara, kita pasti akan hancur. Ini malang. Saya baru saja menikahi istri saya bulan lalu, apakah saya akan mati muda? Kamu itu bukan mati muda, kamu sudah berusia 40 tahun. Berani mengatakan hal-hal seperti itu dengan mempunyai istri yang seperti itu. Kau berani berbicara seperti itu padaku. Ingin ku bantai kau. Kamu berani memukulku, aku akan melawanmu dengan 2 pukulan. Ji Zongqing bertindak dengan tegas. Dalam beberapa hari, seluruh pasukan penjaga utara mengetahui tentang Li Zun, dan mengetahui bahwa dia adalah seorang sampah.
Lin Qing dan yang lainnya di markas besar mendengar pembicaraan ini, langsung mengernyitkan kening. Penasihat militer, apakah ini baik atau buruk? Liu Sheng bertanya kepada Lin Qing. Melihat situasi ini sebagai hal yang baik, ini jelas ada orang yang sengaja menyebarkan fitnah tentang Li Zun, membuat namanya tersebar di seluruh pasukan, tapi rasanya ada yang tidak beres. Hal ini membuat Zhang Fang merasa tidak yakin. Awalnya dia senang dengan pembicaraan ini, tapi seiring berjalannya waktu, dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasa tidak pasti dalam hatinya. Lin Qing mengernyitkan hati, matanya merenung dalam-dalam, dan menggelengkan kepala. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya ada orang yang dengan sengaja menyebarkan fitnah untuk mencemarkan nama pangeran kita. Pangeran ini jelas memiliki bakat puisi yang luar biasa dan kedalaman pikiran yang mengejutkan, bagaimana mungkin dia dianggap sebagai sampah. Ini jelas serigala yang menyamar dengan kulit domba, sangat berbahaya. Liu Sheng, yang kasar, langsung mengangkat alisnya, berkata dengan suara rendah, "Penasihat militer, apakah Anda pikir ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memberitahu kita tentang berita itu?" Tetapi Lin Qing menyangkal, "Saya tidak berpikir itu mungkin. Orang-orang yang memberitahu kita berita itu tampaknya tidak memiliki alasan untuk menyebarkan fitnah tentang pangeran. Ada kemungkinan orang lain yang berusaha mencemarkan nama baiknya." Lin Qing, yang biasanya tenang dan rasional, menunjukkan ketidakpastiannya kali ini. Mereka harus hati-hati, karena ada potensi intrik yang lebih besar di balik fitnah ini. Bab 410, Pemikiran Lin Qing. Zhang Fang mengangguk perlahan, berkata, "Aku juga merasa ini mungkin terjadi. Pihak lain mungkin sangat membenci kita, dan juga sang pangeran. Tidak hanya memberitahu kita tentang kedatangannya untuk mengambil alih kekuatan militer, sekarang juga mencemarkan namanya seperti ini, sepenuhnya sesuai dengan harapan kita." Dengan berkata demikian, dia menatap Lin Qing, bertanya, "Penasihat militer, menurutmu kita harus bertindak bagaimana?" Lin Qing berpikir sejenak, matanya agak dalam, dengan suara berat berkata, "Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang, kita perlu menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor ini." Ketika Panglima meninggalkan wilayah utara, dia dengan sengaja memberi peringatan bahwa wilayah utara mungkin tidak stabil, kita harus selalu waspada. Pada saat-saat genting seperti ini, tiba-tiba muncul hal seperti ini, tidak terlalu normal, kita perlu waspada. Zhang Fang dan Lin Qing saling pandang, kemudian mengangguk perlahan. Lin Qing adalah seorang penasihat militer yang terhormat, salah satu dari dua staf Panglima, bahkan Panglima sering kali meminta saran dari Lin Qing, jadi mereka sangat percaya padanya. Bahkan, perlakuan kasar terhadap Li Zun saat mereka menerima kedatangan Li Zun dan Ji Zongqing pada hari itu juga adalah ide Lin Qing. Lin Qing adalah konselor pintar di antara mereka, Panglima berani mempercayakan seluruh pasukan utara kepada mereka bertiga, karena kepercayaan besar pada kemampuan Lin Qing. Setelah berdiskusi, sehari berlalu, ketiganya berkumpul kembali untuk berdiskusi. Zhang Fang berkata, "Aku sudah menyelidiki, tidak ada yang bisa menemukan siapa yang pertama kali menyebarkan rumor ini, tetapi saya menemukan bahwa rumor-rumor ini pertama kali berasal dari tentara Ding Yuan." "Tentara Ding Yuan, tentara Ji Zongqing." Lin Qing agak terkejut, berkata, "Jika aku tidak salah ingat, orang-orang ini sebagian besar adalah bekas tentara pertahanan kota dari ibu kota. Mereka semua ada di ibu kota, pasti sangat mengenal Pangeran Jing." "Benar." Zhang Fang mengangguk. Lin Qing merenung sejenak, tiba-tiba berkata, "Jenderal Liu, Anda harus pergi ke tentara Ding Yuan dan menculik dua orang untuk ditanyai, pilihlah yang paling tidak mencolok, hanya dari mulut mereka kita bisa mendapatkan informasi yang paling nyata. Saya ingin melihat, apakah tentara Ding Yuan tiba-tiba menyebarkan rumor seperti ini, karena reputasi Pangeran Jing di ibu kota benar-benar seperti itu, atau ada orang yang sengaja mencemarkan nama baiknya." Lin Qing merasa sedikit pusing, mereka berada di wilayah utara, jauh dari ibu kota, sangat tidak mengerti situasi di ibu kota, sehingga tidak tahu bagaimana reputasi Li Zun sebenarnya. Jadi mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Jika reputasinya di ibu kota tidak begitu bagus, dan hampir sama dengan apa yang tersebar sekarang, maka mereka akan memberikan dukungan penuh, sehingga rumor-rumor ini bisa didukung secara resmi. Jika sangat berbeda, maka mereka harus waspada. Jika mereka dimanfaatkan oleh orang lain, itu akan menjadi buruk. Jadi, mereka harus berhati-hati. "Baiklah, serahkan pada saya."
Liu Sheng segera menepuk dadanya, meninggalkan kamp dengan langkah besar. Liu Sheng memanggil dua orang, masuk ke kamp tentara Ding Yuan, dia pergi berbicara dengan Ji Zongqing untuk menarik perhatian, kemudian membagi pasukannya menjadi dua, membiarkan dua bawahannya bertindak. Dua bawahannya Liu Sheng masuk ke tentara Ding Yuan, tidak lama kemudian mereka melihat seorang pria gemuk, setelah melihat ke sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan, mereka segera mendekat, menutup mulutnya, dan menariknya ke sudut yang sepi. Jangan panik, saudara, jangan khawatir, kami tidak akan melukaimu, kami hanya ingin menanyakan sesuatu, selama kamu bekerja sama dengan baik, kami tidak akan menyulitkanmu. Pria gemuk itu baru saja kembali dari toilet, tidak pernah terpikir bahwa dia akan diculik di siang hari, setelah mendengar kata-kata itu, dia segera mengangguk. Baiklah, saudara, kamu dari ibu kota, bukan? Apakah kamu tahu tentang apa yang terjadi di ibu kota belakangan ini? Pria gemuk itu mengangguk sekali lagi. Baik, sangat baik, aku dengar Pangeran Jing sangat pandai menulis puisi, benarkah? Pria gemuk itu langsung mengangguk. Selain menulis puisi, apakah dia juga tidak berguna? Pria gemuk itu tiba-tiba menyipitkan mata, segera tahu siapa dua orang yang menculiknya, mereka pasti dari tentara Zhenbei, mereka datang untuk mencari tahu tentang kebenaran Li Zun. Dengan pemikiran seperti itu, pria gemuk itu segera mengangguk dengan keras. Li Zun sudah menginstruksikan, jika ada yang bertanya tentang keadaannya, pastikan untuk mengatakan bahwa dia tidak berguna. Bagus sekali. Apakah dia memiliki keahlian bela diri? Pria gemuk itu menggelengkan kepala keras. Ini memang benar. Apakah reputasinya tidak begitu bagus? Pria gemuk itu terus mengangguk dengan keras. Ini menunjukkan buruk sekali. Dua bawahannya Liu Sheng sangat puas dengan ini. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan lagi, kemudian pergi dengan puas. Benar. Pangeran Jing ini, selain menulis sedikit puisi, dia benar-benar seorang pemalas lengkap. Bahkan, mereka memberi kesempatan kepada pria gemuk itu untuk berbicara, dan pria itu mengonfirmasi bahwa Pangeran Jing ini benar-benar pemalas, bahkan banyak orang di ibu kota curiga bahwa puisi-puisi yang dia tulis adalah plagiat. Dia benar-benar tidak disenangi. Pria gemuk itu begitu terkejut ketika mendengar bahwa pangeran ini akan mengambil alih kekuasaan di wilayah utara, dan bahkan mengatakan bahwa mereka harus mencari kesempatan untuk menangkap pangeran ini, untuk mencegah bahaya di masa depan. Akhirnya, mereka berhasil membujuk pria gemuk yang bermuram durja itu untuk mengubur rencana kasar tersebut. Kemudian, mereka menangkap satu orang lagi dan mendapatkan informasi yang serupa. Semua orang mengatakan bahwa reputasi Pangeran Jing tidak baik, dan ketika mendengar bahwa dia akan mengambil alih kekuasaan militer, reaksi mereka sangat keras, hampir melakukan tindakan seperti pria gemuk itu, tetapi mereka dicegah. Kedua bawahannya Liu Sheng sangat puas dengan hasil ini. Mereka kembali dengan informasi yang memuaskan. Bab 409 dan 410 selesai, terima kasih.